Pernah ada seorang anak yang dibesarkan dengan bola di kakinya dan mimpi di matanya. Ia tak bermain bola, ia menari dengannya. Setiap sentuhan adalah puisi, setiap gerakan simfoni yang membuat lawan terdiam. Di usia 15 tahun, dunia sudah mengenalnya sebagai Messi dari Prancis. Di atas lapangan, ia tak pernah ragu, ia tak takut, bahkan melawan para legenda. Ia tetap menatap lurus, penuh percaya diri. Tapi sepak bola lebih dari sekadar permainan. Ia adalah panggung politik, ego, dan kekuasaan. Dan disinilah kisah indah Ben Arfa mulai berubah menjadi luka yang tak pernah sembuh. Hatem Ben Arfa, nama yang dulu membuat media Prancis menari dengan pujian. Bersama Karim Benzema, ia membentuk generasi emas di Akademi Lyon. Skill, visi, kecepatan, kontrol bola, semuanya ada. Tapi, satu hal yang tak ia miliki, perlindungan. Karena sejak muda, Ben Arfa terlalu berbeda, terlalu percaya diri, terlalu lantang. Dan di dunia sepak bola Eropa, terutama di Prancis, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Ketika Benzema naik, dielu-elukan, dibela, dan diberi jalan. Ben Arfa malah diminta untuk lebih patuh, untuk diam, untuk menahan bakatnya demi tak mengganggu taktik pelatih. Dan saat ia menolak menjadi boneka, klub mulai mencadangkannya, media mulai menyerangnya, dan federasi mulai menghilangkannya. Ia mencetak gol solo menakjubkan di Nice, membawa Newcastle dari kekalahan. Tapi tetap dicadangkan, dikeluarkan dari skuad. Tak ada penjelasan logis, tak ada alasan teknis, hanya satu kesimpulan. Ia tidak cocok dengan sistem yang lebih mencintai kontrol daripada kebebasan. Karier Ben Arfa seperti lukisan abstrak, indah namun membingungkan. Setelah meninggalkan Lyon, ia bergabung dengan Marseille. Di sana, bakatnya kembali bersinar. Tapi tak lama, lagi-lagi konflik. Kali ini dengan pelatih dan rekan setim. Tapi benarkah dia masalahnya? Atau sistem sepak bola Prancislah yang gagal menerima pemain yang tak tunduk sepenuhnya? Tahun 2010, Ben Arfa menuju tanah impian. Inggris, Newcastle United, klub yang menyambutnya dengan harapan besar. Dan di sana, ia memperlihatkan apa itu magis. Gol solo lawan Bolton, aksi melawan Blackburn. Stadion St. James Park menyambutnya seperti raja. Tapi hanya sesaat. Cedera parah mematahkan kakinya secara harfiah dan simbolis. Klub mulai kehilangan sabar, pelatih berganti, filosofi berubah, dan Ben Arfa seperti biasa menjadi kambing hitam. Musim 2014, ia dipinjamkan ke Hull City, tapi ia bukan lagi pemain yang sama. Bukan karena skillnya hilang, tapi karena kepercayaan telah mati. Hanya dimainkan 8 kali. Tak ada yang peduli, tak ada yang memperjuangkan. Ia perlahan menghilang dari radar. Tapi seperti burung Phoenix, Ben Arfa bangkit. Di Nice, ia mencetak 17 gol dalam satu musim, membawa klub kecil itu ke peringkat 3 Liga 1. Ia tidak hanya bermain, ia menginspirasi. Semua orang mulai bicara lagi. Ben Arfa is back. Dan PSG, klub raksasa Prancis, membuka pintu untuknya. Tapi inilah titik balik tragisnya. Di PSG, Ben Arfa bukan disambut, tapi dibungkam. Di awal, ia bermain baik, mencetak gol, membantu tim. Tapi tak lama, setelah ia mengkritik direktur olahraga klub di depan umum, ia dibekukan. Tidak hanya dicadangkan, tapi dilarang bahkan bermain untuk tim cadangan. Ia berlatih sendirian, berbulan-bulan, tanpa 1 menit pun di lapangan. Tidak karena ia bermain buruk, tapi karena ia tidak patuh. Sepak bola modern bukan hanya tentang skill, tapi tentang siapa yang bisa dikendalikan. Dan Ben Arfa dengan semua nyalinya, integritasnya, dan keberaniannya bicara, tidak cocok untuk dunia itu. Ia tidak pernah bermasalah dengan fans, tidak pernah terbukti bersalah dalam kasus hukum, tapi tetap ia dipojokkan, dibuang, dilupakan. Ia mencoba kembali, Rennes, Valladolid, Lille, tapi semuanya tak pernah benar-benar memberi tempat. Seolah-olah dunia sepak bola sudah memutuskan, kami tidak butuh dia lagi.
Dan Ben Arfa hilang begitu saja, tanpa perpisahan, tanpa penghormatan, tanpa satupun trofi besar yang layak untuk kemampuannya. Tapi ini bukan kisah tentang kegagalan. Ini kisah tentang sistem yang menolak talenta. Ketika talenta itu tidak tunduk, Hatem Ben Arfa bukan korban dari dirinya sendiri. Ia korban dari industri yang lebih mencintai robot daripada seniman. Bayangkan ini, seorang anak kecil di pinggiran Paris menari dengan bola seolah itu perpanjangan tubuhnya. Ia bukan hanya bermain bola, ia menyatu dengannya. Namanya disebut-sebut bersama Karim Benzema, Samir Nasri, dan Jeremy Menez, anak-anak ajaib generasi Prancis. Tapi hanya satu yang disebut Messi dari Prancis, Hatem Ben Arfa. Namun dari semua bakat itu, hanya satu yang benar-benar dijinakan sistem. Yang lain belajar kompromi. Tapi Ben Arfa tidak. Ia bukan pemain untuk taktik. Ia bukan pemain untuk struktur. Ia pemain untuk kebebasan. Untuk ruang liar yang hanya ia sendiri pahami. Lionel Messi di Barcelona diberi panggung, diberi perlindungan, diberi kebebasan, diatur oleh sistem yang mencintai seninya. Tapi Ben Arfa, ia dilihat sebagai bermasalah karena terlalu ekspresif. Sulit diatur karena berani berkata tidak. Berani punya suara dalam sistem yang hanya mengizinkan diam. Bahkan ketika ia bersinar, seperti musim gemilang di Nice, 17 gol dalam satu musim, ia tetap tak dianggap cukup. PSG memanggilnya bukan untuk memainkannya, tapi membungkamnya. Di PSG, dia tidak dicadangkan karena performa. Ia tidak disingkirkan karena skandal. Ia dikorbankan karena terlalu jujur. Karena ia menolak budaya asal bapak senang. Ketika ia menuntut transparansi dan rasa hormat, sistem memberinya isolasi. Bulan demi bulan, ia berlatih sendirian. Tidak ada pelatih yang menyapanya. Tidak ada menit bermain. Bahkan saat PSG kekurangan pemain, ia tetap tidak dipanggil. Hukuman tidak tertulis untuk seorang pemain yang berani berpikir. Berapa banyak pemain seperti Ben Arfa yang gagal? Bukan karena tidak cukup bagus, tapi karena tidak cukup tunduk. Apakah sepak bola modern hanya milik mereka yang patuh? Apakah hanya mereka yang tahu cara menyenangkan petinggi klub yang layak menang? Ben Arfa seharusnya jadi legenda. Tapi sistem memilih membisukan legenda yang tidak mau patuh pada naskah. Di masa ketika statistik menjadi Tuhan dan taktik menjadi kitab suci, Ben Arfa adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang keindahan, tentang kebebasan, tentang mimpi anak kecil yang ingin menari dengan bola, bukan dihitung persentase akurasi umpannya. Tapi dunia sudah berubah, dan tidak ada tempat untuk penyair dalam medan perang angka dan data. Hari ini, tak ada yang tahu di mana Hatem Ben Arfa berada. Tidak ada laga perpisahan, tidak ada penghormatan terakhir, hanya jejak indah yang tertinggal di highlight YouTube dan di hati mereka yang masih percaya bahwa sepak bola adalah seni, bukan sekadar skor. Dan kita pun bertanya dalam diam, bagaimana jika dunia memperlakukannya berbeda? Berapa banyak keajaiban yang telah kita buang hanya karena mereka terlalu asli? Dalam dunia sepak bola, tak semua kisah berakhir di panggung kejayaan. Ada yang bersinar terang, lalu dipadamkan oleh ego, politik, dan dendam yang tak terlihat. Hatem Ben Arfa bukan hanya korban sistem, tapi juga simbol dari mimpi yang dibungkam. Jika kisah ini membuatmu berpikir dua kali tentang apa arti menjadi pemain besar, maka kamu bukan sendiri. Tekan tombol like jika kamu percaya bahwa talenta seharusnya tidak dikorbankan demi kekuasaan. Subscribe dan aktifkan lonceng, karena masih banyak kisah seperti ini yang akan kami ungkap. Kisah yang tak pernah kamu dengar di Highlight TV. Dan tulis di komentar, siapa pemain berikutnya yang menurutmu dikhianati sistem? Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan stadion, ada suara yang layak didengar. Suara mereka, suara yang akan kita hidupkan di channel ini.